itu ada korban jiwa kurang lebih ada 601 kepala keluarga dari 2.402 jiwa yang terdampak. Dan terus untuk yang luka ringan itu ada tiga jiwa yang luka ringan, satu orang yang meninggal dunia. Mereka itu mengucapkan terima kasih banget kepada sahabat yatim, kepada relawan sahabat yatim. Kami mewakili sahabat yatim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang memang sudah menitipkan donasinya kepada kami gitu. Insya Allah titipan donasi dari para donatur kita sampaikan yang benar-benar memang bermanfaat gitu. Salah satunya adalah korban bencana dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bincang Sahabat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Waistianto. Saya selaku relawan Sahabat Yatim Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit cerita tentang salah satu bencana yang belum lama ini terjadi. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh teman saya yang bernama Pak Hasan. Ya, silakan. Ini teman saya Pak Hasan. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hasan, relawan dari Sahabat Yatim Indonesia. Oke, terima kasih Pak Hasan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit cerita nih tentang salah satu bencana yang belum lama ini terjadi. Ada bencana apa sih Pak dalam waktu dekat ini? Untuk bencana kemarin itu di hari Sabtu ya, kita relawan berkunjung ke Luwijang, Bogor. Untuk bencananya itu ada bencana banjir bandang dan relawan kami terjun ke lokasi kejadian. Ya, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Hasan bahwa belum lama ini telah terjadi banjir bandang di daerah Luwijang, di mana di situ cukup banyak memakan korban. Nah, kemudian saya ingin berbincang juga, apa sih respon yang sudah dilakukan sahabat yatim itu sendiri untuk menanggapi bencana ini? Ya, alhamdulillah sahabat yatim setelah dapat informasi bahwa di daerah Bogor tersebut ada bencana banjir bandang. Nah, kami sebagai relawan langsung gerak cepat sigap terjun ke lokasi kejadian di daerah Luwijang tersebut. Oke. Kemudian bagaimana sih Pak persiapannya ketika sahabat yatim mencoba untuk merespon bencana banjir ini gitu? Ya, memang untuk persiapan kita langsung gerak cepat ya Kak Wahyu. Nah itu kami relawan berangkat dari pagi, dari setengah 8 sudah menuju lokasi dengan 5 tim yang menuju ke lokasi kejadian. Oke, berarti saat itu kan kejadiannya sekitar hari Kamis ya, benar ya? Kalau saya baca di berita itu sekitar hari Kamis, kemudian sahabat yatim sudah cepat tanggap berangkat sekitar hari Sabtu. Itu perjalanan bersama 5 personil, kemudian berangkat dari pagi. Nah, yang saya ingin tanyakan selanjutnya, perkiraan perjalanan dari itu gimana? Berapa lama kira-kira? Untuk perjalanan kami menuju ke lokasi itu kurang lebih perjalanan hampir 2 jam ya. Kami melewati jalur darat, di mana perjalanan itu untuk cukup curam perjalanannya karena di situ ada jembatan yang terputus, terus ada yang sedang perbaikan juga. Sebelumnya Kak Wahyu, sebelum kami terjun ke lokasi, sebelumnya kan kejadian itu di hari Kamis ya Kak Wahyu, kami sudah mengirim relawan tersebut. Ada yang pertama itu relawan mengasih bantuan itu langsung terjun ke lokasi, yang makan berkah 200 pak nasi dan bantuan lainnya juga Kak Wahyu. Oh, Jadi kami yang Sabtu itu yang kedua kalinya. Oh iya, jadi
tim yang berangkat di hari Sabtu ini adalah tim yang kedua ya. Kedua kali. Jadi setelah kejadian hari Kamis, sahabat yatim langsung respon cepat di hari Jumat sudah memberikan bantuan berupa apa tadi, makan berkah ya. Makan berkah. Makan berkah itu kalau nggak salah salah satu program bagi-bagi makanan itu ya dari sahabat yatim. Ya, Ya, keren banget. Karena memang pengalaman saya juga ketika terjadi bencana memang yang dibutuhkan secepatnya itu adalah makanan. Kemudian selain makan berkah sendiri itu apa aja sih bantuan yang diberikan sahabat yatim gitu, terutama ketika di hari Sabtu ya, karena kan hari Jumat sudah dapat data nih bahwa sahabat yatim hanya memberikan makan berkah. Nah kemudian di hari Sabtu selain makan berkah itu sendiri ngasih bantuan apa saja? Ya, Kak Wahyu, kami menyiapkan untuk bantuan itu keperluan bayi seperti pampers, terus selain pampers juga kami ada menyediakan itu minuman susu AHT ya Kak Wahyu, ultra, terus kemudian juga itu kami menyediakan makanan secepat saji seperti abon sapi, kornet dan rendang yang siap saji untuk dihidangkan dengan di korban bencana tersebut Kak Wahyu. Wah keren banget ya, karena memang benar ketika terjadi bencana memang kita perlu nih memberikan makanan yang memang gampang diolah ya Bang ya. Jadi karena kan itu banyak rumah yang terdampak juga, jadi nggak mungkin sempat tuh untuk masak dulu ya, jadi ya udah yang cepat saja. Nah, kemudian untuk dampak dari bencana itu sendiri gimana sih Bang di sana gitu? Maksudnya ada berapa banyak rumah yang terdampak, kemudian juga korbannya berapa saat itu ya, karena kan baru 2 hari, biasanya tuh tim respon pun juga masih terus pencarian. Nah sementara ketika hari Sabtu itu Abang sendiri udah dapat data berapa rumah yang terdampak dan berapa korban juga? Alhamdulillah Kak Wahyu, berdasarkan informasi yang kami dapat di lokasi itu pada hari Sabtu, untuk data yang kami dapat itu ada korban jiwa kurang lebih ada 601 kepala keluarga dari 2.402 jiwa yang terdampak. Dan terus untuk yang luka ringan itu ada tiga jiwa yang luka ringan, 1 orang yang meninggal dunia. Kemudian untuk kerugian material ya itu ada 15 unit yang rusak, rumah yang rusak parah, dan 16 unit rumah yang rusak ringan. Kemudian di situ Kak Wahyu, kami juga mengecek ke lokasi itu ada 1 pesantren yang rusak, salah satunya pesantren Al-Isra yang terdampak. Oke, untuk korban meninggal itu sendiri sudah ada yang ditemukan? Untuk korban meninggal 1 korban jiwa itu sudah ditemukan Kak Wahyu. Ya, jadi lumayan terdampak sekali ya, sampai berapa tadi, 600-an sekian rumah ya, 600-an sekian kepala keluarga. Nah kemudian gimana sih cara tim sahabat yatim itu sendiri menyalurkan bantuannya, apalagi kan kalau saya dengar ada jembatan yang putus nih, apakah sahabat yatim bisa mengakses itu biar bantuannya bisa benar-benar diterima oleh penerima manfaat? Ya, alhamdulillah waktu kami sampai ke lokasi ya Kak Wahyu, di situ emang ada jembatan yang putus, dan alhamdulillah kami di situ berjalan kaki dari lokasi di mana titik kedua kami stay turun, kemudian kami berjalan kaki untuk karena di situ mobil nggak bisa masuk ya, karena untuk menghindari longsor susulan, jadi kami menyalurkan bantuan itu kami menyalurkan bantuan, kami relawan jalan kaki ke lokasi tersebut. Perkiraan jaraknya berapa jauh Bang dari pos yang tadi Abang bilang ke penerima manfaat itu yang katanya jalannya terputus? Ya, untuk jarak yang kami tempuh dari pos 1 sampai atas titik pos 2 kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kita tempuh dengan berjalan kaki. Dan kami memang menelusuri itu ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah yang terkena dampak dari korban banjir bandang tersebut. Jadi lumayan ya perjuangannya, keren banget emang sahabat aja.
Kemudian ada nggak sih salah satu daerah yang memang benar-benar terisolasi, misalnya kayak benar-benar kita nggak bisa akses, kemudian gimana cara tim di sana, entah dari BPBD atau lain sebagainya, relawan yang lain untuk mengevakuasi warga yang terisolasi itu, apalagi kan yang namanya terisolasi kan mereka juga butuh makan nih, atau mungkin tim Sahabat Yati punya cara sendiri gitu supaya bantuan kita bisa tetap nyampai ke penerima manfaat yang terisolasi gitu. Boleh cerita sedikit Pak? Ya, Kak Wahyu, untuk warga yang terdampak yang area jarak yang memang sulit untuk dijangkau, misalnya kita ada sepeda ya, bantuin masyarakat yang punya sepeda motor yang trail. Jadi untuk bantuan itu kita bisa sampai terarah dengan dibantu dengan masyarakat yang ada di sekitar tersebut untuk gotong royong untuk menyalurkan, dan masyarakat tersebut juga antusias juga untuk kedatangan daripada Sahabat Yati untuk menyajikan bantuan. Sekarang nih setelah teman-teman relawan Sahabat Yatim ke sana, kemudian kan itu selang waktunya baru sekitar 2 hari ya. Nah, Abang dan tim sempat mencari informasi nggak sih bantuan apa yang saat ini memang masih dibutuhkan gitu, selain tentunya selain rumah ya, karena rumah kan itu untuk nanti kalau sudah tahap recovery gitu, maksudnya yang urgent saat ini apa sih gitu? Ya, untuk kebutuhan saat ini yang dibutuhkan di tempat lokasi kejadian itu daripada ibu dan bapak yang sama, mereka itu saat ini membutuhkan seperti deterjen, perlengkapan mandi, dan itu yang masih minim di sana, karena untuk baju sudah ada, makanan sudah ada. Saat ini sih yang saya dapat informasi itu saat ini ya kebetulan berupa perlengkapan dapur ya, perlengkapan mandi, deterjen, dan yang lainnya. Kalau untuk kebutuhan anak-anak kita sendiri Pak, sudah cukup tercover atau memang masih membutuhkan ya, contohnya ya seperti pampers, kemudian susu formula dan sebagainya Ya, ya untuk kebutuhan yang berikutnya itu dari anak-anak ya, dari anak-anak itu ada yang kebutuhan itu berupa pampers, susu formula yang belum sampai tersalurkan, atau ada sebagian yang masih butuh untuk kebutuhan dari susu dan pampers tersebut. Kalau ya benar banget ya, karena kan yang rumahnya harus terkena dampak bencana, kemudian juga mereka nggak punya cukup persiapan nih untuk mempersiapkan, sedangkan untuk adik-adik itu sendiri memang butuh banget nih susu formula dan apalagi yang masih kecil. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih tentang cerita suka duka ketika penyaluran. Nah, kemudian ketika perjalanan kembali nih Bang, ada nggak sih cerita menarik juga yang bisa Abang ceritakan? Ya, Pak Wahyu, jadi waktu kami prepare untuk persiapan jalan pulang ya Pak Wahyu, dan kami di situ menemukan atau ada satu warga namanya Pak Firman dengan keluarganya dengan satu anaknya yang masih balita. Pak Firman ini ingin menumpang atau ingin mengungsi ke rumah keluarganya yang terdekat, dan alhamdulillah kami ajak untuk ikut bareng dengan kami membantu evakuasi juga ke rumah saudaranya yang memang kebetulan satu arah balik, kami turun ke bawah, seperti itu Pak Wahyu. Jadi memang Pak Firman ini memang rumahnya udah cukup parah terdampak gitu, akhirnya dia mengajak keluarganya untuk mengungsi ke salah satu keluarganya yang lain ya. Nah, kebetulan Sahabat Yatim itu saat itu juga sudah persiapan pulang dan akhirnya berangkat bareng lah. Jadi nggak cuma ketika menjalankan bagian ya, bahkan sampai ketika ini pulang aja Kami hantarkan ya. Dengan Pak Adi ya, Pak itu gimana Pak untuk kondisi tadi di Luwijang ini ya, di rumah? Ya pokoknya kalau di rumah tuh udah nggak bisa ditempati lah, udah parah lah, udah nggak ada barang-barang yang bisa diambil.
selain bisa menyelamatkan diri aja kayak gitu. Ke rumah saudara apa rumah siapa. Oh, Bapak sama anak atau ada keluarga lagi? Ini anak baru satu ya Pak? Iya, anak baru satu. Hmm. Nah untuk Bapak di desa apa Pak tadi namanya? Luwijang ya, kecamatan apa Pak? Di desa Pabangbon. Mm-mm. Oh, sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Di sini baru 8 bulan. 8 bulan. Iya. Nah ya, untuk Bapak sendiri untuk pekerjaannya di sini apa tuh Pak? Apakah bertani atau wirausaha atau emang buruh pabrik Di sini. terdekat ya Pak? Di sini paling ke sini ke gunung. Apa tuh Pak? Ya, Ngarit gitu. rumput apa ada? Ya kayak manggung Tanam. kayu kayak gitu. Mm, Ya tanam kayak nanam padi sama aja sih. punya Ya. sendiri Pak atau ikut sama Ya punya orang tua. sama orang tua? Iya. Hmm. Iya berhubung sekarang udah nggak ada, udah jadi tanah udah nggak ada semua. Oh udah rata. Udah rata, udah nggak ada sih. Udah kolam ikan udah nggak ada. Padi pun sama aja udah hilang. Udah nggak bisa diopatin lagi. Udah nggak ada semua. Pak, ini untuk harapan kedepannya atau mau ngungsi atau pindah atau masih tetap kembali lagi Pak? Ini sih rencananya pengen pindah aja lah. Lebihnya pengen usaha dulu lah, cari duit dulu buat pulang ke kampung istri lah. Kalau istri aslinya Istri kan aslinya orang jauh, mana Pak? orang Cirebon kalau di sini. Oh Cirebon, Iya. kalau Bapak sini. Saya di sini. Hmm. Oke, makasih. Kalau untuk arah ke sini nggak ada lagi kayaknya kalau kita kayak gini. Udah kayak gini mau balik lagi ini mau apa lagi? Luar biasa sekali ya. Semoga Pak Firman ini diberikan ketabahan juga ya. Kemudian juga bisa sedikit lebih nyaman ketika tidak bisa mengungsi ke rumah keluarganya. Nah, kemudian ada nggak sih cerita menarik dari respon penerima bantuan itu sendiri yang bisa abang ceritain gitu? Apalagi yang memang terisolasi nih gitu, yang harus melalui jembatan terputus itu, ada nggak sih cerita-cerita menarik yang bisa diceritakan? Untuk cerita menariknya, nah kami waktu datang ke pos 2 itu di mana warga tersebut dikumpulkan dievakuasi ke pos 2 tersebut. Nah, kami mendapatkan ibu-ibu itu mereka itu mengucapkan terima kasih banget kepada sahabat yatim, kepada relawan sahabat yatim telah membantu kami di sini untuk kebutuhan dari makan, terus logistik yang lainnya seperti untuk pampers untuk anak-anak, terus untuk kebutuhan mereka juga kami mengucapkan banyak terima kasih daripada warga yang sekitar tersebut, dan mereka juga mendoakan sahabat yatim dengan doa-doa yang mereka semoga sahabat yatim bisa terus berbagi bersama umat sampai ke pelosok desa sampai ke negeri. Benar banget yang dikatakan Bang Istan, bahwa memang ada salah satu lokasi yang memang terisolasi yang memang kami pun sulit untuk menjangkaunya gitu. Dan beruntungnya kami juga dibantu warga sekitar dan relawan-relawan lainnya untuk dapat menyampaikan bantuannya ke penerima manfaat gitu dengan menggunakan tadi motor trail ya Bang ya. Nah kalau dari saya sendiri sih, saya pernah nemu cerita gitu bahwa memang ada salah satu yang terisolasi dan di situ tim BBBD atau BNPB itu saya agak lupa, di situ mereka menyiapkan apa sih namanya yang itu tuh yang buat berdiri apa sih? Parasut. Enggak.
Flyover. Playbox ya, perangkat ya. perangkat safety buat terjun dan turun. Iya, yang untuk itu tali jumping gitu. apa namanya. Iya. Nah, jadi di situ ada tim penjaga gitu, tim penjaga yang di mana nanti makanannya ditaruh tuh, jadi disalurkan turun ke bawah gitu. Jadi ya emang banyak banget ceritanya gitu. Kemudian juga saya banyak menemukan juga, benar kata Bang Hasan, Prima Marfat, banyak terima kasih kepada sahabat yatim, dan kami pun juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang memang telah menitipkan bantuannya kami. Mungkin itu aja yang bisa kami ceritakan. Sekali lagi kami mewakili sahabat yatim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang memang sudah menitipkan donasinya kepada kami gitu. Insya Allah titipan donasi dari para donatur kita sampaikan yang memang benar-benar memang bermanfaat gitu. Salah satunya adalah korban bencana dan lain sebagainya. Dan kemudian kami juga ingin mengajak untuk para donatur yang belum berdonasi, kesempatan kalian masih ada gitu, karena yang sudah kita dengarkan bersama di sana masih banyak sekali kebutuhan yang memang saat ini benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi kami juga mau ngajak barangkali ibu bapak setelah menonton video ini tergerak hatinya untuk membantu para korban bencana banjir bandang di Lulia. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.